Halo teman-teman, balik lagi nih bersama gua Taufan di channel Ritual Sebelum Tidur. Oke, udah berapa hari nih gua nggak tag ya, karena satu dan dua lain hal gua mempersiapkan perangkat-perangkat yang mau gua pakai buat obrolan bersama narasumber ya. Kayak gua baru beli ya alat-alat murah meriah lah, yang penting bisa suaranya tuh agar jelas biar bisa didengar sama kalian dan juga nggak pecah ya kan. Nah, alhamdulillahnya lagi nih, kita dikit lagi nih besok itu udah mulai lebaran nih ya kan, masuk lebaran. Siapa nih yang puasanya bolong-bolong? Nah, jangan lupa tuh kalian harus ganti puasanya. Jangan sampai nggak diganti karena dosa sih. Ya kata sih gitu sih, dosa ya kan? Ya, emang dosa lah. Puasa itu kan rukun Islam ya kan? Harus kalian jalankan. Nah, anyway, gimana nih di tempat-tempat kalian nih, di kota-kota kalian? Di Jakarta sih gua tadi ke deket rumah aja itu rame banget pedagang, banyak yang jualan baju ya kan, jualan-jualan ya buat kebutuhan lebaran ya kan. Ya gue sih nggak terlalu mempermasalahkan ya, yang penting ya tetap jaga jarak, tetap cuci tangan ya kan. Gue sih berdoa semoga rezeki kalian tuh yang lagi berdagang itu lancar dan juga dihindarkan dari COVID-19 ini ya kan. Karena ya mau bagaimana lagi, kalau nggak jualan ya nggak makan, kalau ya jualan ya ada ketakutan COVID-19 ya kan. Ya sih gue sih berdoa aja sih buat kalian, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gak usah berlama-lama, kali ini gue dapet satu buah cerita dari konsumen gue yang dia ngirimin lewat IG jualan gue. Ini gue sih udah baca dan menurut gue cukup epic ya, cukup epic. Kali ini gue akan membahas menceritakan tentang santet. Oke, langsung aja ya gue ceritakan nih. Halo Abang Taufan, kebetulan gue follow IG jualan Abang Topan nih. Jadi gue tahu kalau Abang Topan bikin konten nyeritain pengalaman mistis. Gue mau berbagi cerita. Nama gue Tit. Nah, gue samarin aja itu ya karena dia minta disamarin nih. Jangan sebut nama gue ya bang, soalnya ini menyangkut orang lain. Takutnya dia follow lu juga bang. Gue tinggal di Tangerang Selatan. Gue punya satu buah pengalaman tentang santet yang gue alamin kurang lebih di tahun 2014. Keseharian gue berprofesi sebagai fotografer dan videografer freelance. Ya lu tahu sendiri kan, motret wedding, pre-wedding susah dan ribetnya kayak apa. Sekarang sih gue udah mengarah ke foto produk, iklan, videografi dan lain-lain. Ceritanya gini, pada tahun 2009 gue join usaha fotografi bareng dua temen gue, sebut aja si A dan si B. Alhamdulillahnya pada saat itu job kita tiap minggu ada. Bisa sehari itu 2 event yang kita pegang. Terkadang di hari biasa ada job prewedding, bahkan terkadang ada job foto acara ibu-ibu sosialita. Sabtu minggu kita bisa sampai 4 acara. Kalau wedding kan ada siang juga ada malam. Seminggu kurang lebih bisa 6 sampai 7 job biasanya kita garap. Menurut saya itu kerjaan paling banyak karena kita itu gak ada kerjasama sama pihak catering. Promosi kita itu hanya dari Facebook dan paling juga dari mulut ke mulut. Ya yang lebih alhamdulillahnya lagi kita bisa megang target market menengah ke atas. Kalau zaman sekarang bisa dibilang kita itu cukup nyayur.
2 tahun kita melewati susah senang bareng-bareng. Akhirnya kita punya tempat sendiri nih. Ada galerinya dan udah ada karyawan untuk menerima order dan ngatur jadwal. Singkat cerita, di tahun ketiga, si A ini udah mulai males-malesan. Kadang ada editan deadline belum dikelarin, kadang file korup lah. Editan belum kelar dia udah pulang duluan. Ditanya alasannya juga gak jelas. Ya kita berdua kan pusing karena si A ini memang bagian editing. Berbulan-bulan begitu terus, kita tanya kenapa sih bisa begini. Begitu kita tanya, terlalu banyak alasan yang dia jelasin. Bagi gua ya saat itu ya urusan pribadi jangan dibawa-bawa ke kerjaan lah, profesional dikit. Ya pokoknya berbulan-bulan dia jadi pemalas banget. Singkat cerita, pada akhirnya kita ribut besar. Sering ribut besar. Sampai suatu ketika gua sama si A dan si B ini berembuk. Gimana nih jalan keluarnya? Pokoknya pada intinya kita menemukan jalan keluar, yaitu membubarkan joinan kita ini. Pecah kongsi akhirnya kita. Setelah pecah kongsi, kita bertiga ribut lagi soal nama bendera. Kali ini jujur aja, ini nama gua yang ngasih. Modal pun gua juga yang lumayan gede udah ngeluarin. Alhasil gua dapet deh bendera ini. Namanya masih gua pakai sampai sekarang. Berbulan-bulan kita bertiga gak kontak-kontakan, gak saling ngehubungin. Namun setelah berapa lama gua sama si B doang yang kadang suka nongkrong bareng. Sampai tiba saatnya gua di bulan Desember. Gua ngerasa ada yang aneh sama kehidupan gua. Gua ngerasa kok job gua lama-kelamaan makin sepi. Padahal bulan-bulan sebelumnya tuh rame banget. Karena kan gue juga masih ngambil job motret. Meskipun tim gue yang baru ini tim cabutan. Makin lama job gue makin sepi dan gue tiba-tiba udah gak ada order. Pusing, stres, gak ada kerjaan. Sampai pada suatu ketika gue ini jatuh sakit. Sakitnya itu menurut gue cukup aneh. Di tenggorokan. Ya sakitnya itu di tenggorokan. Gue inget banget kejadiannya. Malam sebelum gue tidur, biasanya kan gue mandi. Lagi sikat gigi nih. Kok berdarah? Gue kumur-kumur kan. Kok ada darahnya? Gak ada sakit apa-apa kok di mulut. Lanjut tuh gue tidur. Paginya tiba-tiba tenggorokan gue sakit. Kayak ada duri nusuk. Wah pokoknya sakit banget bro. Sampai nyokap gue ngeliatin pakai senter itu gak ada apa-apanya. Gue udah nelen nasi bulat-bulat pun juga gak hilang itu duri. Padahal gue juga gak makan ikan sih hari itu. Sampai pada akhirnya tenggorokan gue bener-bener sakit. Dan gue susah nelen. Susah ngomong. Udah berasa nih di tenggorokan penuh duri semua. Akhirnya gue ke dokter THT. Diperiksa lah. Dimasukin tuh kayak kamera perekam kecil ke dalam tenggorokan. Hasilnya nihil, gak ada apa-apa. Beberapa rumah sakit pun juga udah gue datengin buat meriksa. Tapi ujung-ujungnya ya disuruh pulang. Karena setelah dicek tuh ya gak ada apa-apa. Badan gue udah mulai turun berat badannya sekitar 20 kg. Dari yang sebelumnya 75 jadi kurang lebih 50-55 kilo lah. Itu berkurangnya itu dalam 1 bulan. Kurus kering. Ya gimana gak mau kurus. Tiap hari gue cuma bisa makan yang encer-encer doang. Kadang bubur, kadang nasi di blender, kadang cuma minum susu. Kadang juga ya minum-minum jus. Kadang mau makan, kadang enggak. Kerjaan gue cuma tidur di kamar. Gak bisa ngapa-ngapain. Udah lemes banget deh badan. Kayak gak ada tenaganya. 2 bulan tuh berlalu. Sampai gue ngomong aja itu udah susah. Nelen ludah aja, sakit banget. Sampai suatu ketika
si B ini datang buat jengukin gua. Gue sampai ngomong nih ke si B, bro, gue minta maaf ya kalau gue ada salah. Si B nanya, lu udah ngabarin ke si A belum? Gue jawab, udah gue WA, tapi cuma centang satu. Pada akhirnya bokap gue itu berniat buat datengin ustadz lah buat ngerukiah gue. Ini begini awal ceritanya. Bokap gue itu sebenarnya dia nggak terlalu percaya sama yang namanya santet, dukun, orang pinter atau paranormal, atau bahkan ustadz sekalipun yang katanya bisa ngeluarin setan dari badan. Ya merukiah lah, merukiah sih istilahnya. Dia tuh sama sekali nggak percaya. Nah keluarga gue kan udah pada pusing ya, udah stres. Suatu ketika hampir nih satu kampung lah ibaratnya tahu tentang kabar gue begini. Dari mulut ke mulut udah pasti. Suatu ketika Pak RT nih datang ke rumah jengukin buat ngeliatin keadaan gua. Kebetulan jarak rumah Pak RT sama rumah gua tuh paling bedanya ya cuma beberapa rumah doang. Ya cukup deket lah. Pak RT nanya, ini udah dibawa berobat kemana aja? Kata bokap gua, ke beberapa rumah sakit udah dibawa dan hasilnya tuh nihil, gak ada apa-apa. Udah di ronsen juga nggak ada apa-apa. Soalnya dari luar tuh nggak kelihatan ada pembengkakan atau apapun. Kata Pak RT, kayaknya sih ini dikerjain orang. Gimana kalau kita panggil orang pinter aja? Bokap gue tuh awalnya udah nggak mau. Sampai akhirnya ngobrol tuh bertiga, Pak RT, nyokap gue sama bokap gue. Dan bokap gue tuh setuju buat nyari orang pinter. Kebetulan Pak RT kenal nih ada seorang ustadz perukiah yang rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah saudaranya. Nah keesokan harinya jam 10 malam dateng itu Pak Ustadz datang berdua sama Pak RT. Ngobrol-ngobrol sama bokap nyokap, kejadian gua tuh diceritain semuanya. Sekali Pak Ustadznya bolak-balik ke kamar buat ngeliatin gua. Cuma buka pintu dikit kayaknya. Cuma buka pintu sedikit kayak ngelongok gitu. Ditanya kan sama bokap gua, kok cuma bolak-balik doang Pak Ustadz? Kenapa nggak masuk ke dalam? Kata Pak Ustadz, saya lagi nunggu dia datang. Kita tunggu sampai jam 1 malam. Ditanya lagi sama bokap, dia siapa? Yaitu jin yang dikirim buat nyakitin anak bapak. Kaget dong bokap menyokap, beneran nih ternyata gue disantet. Malam jam 12 dia ngelongok lagi, sekitar jam 12-an. Gue saat itu posisinya lagi berbaring deh, udah lemes, gak ada dayanya. Kesakitan juga, lemes, dan cuma sambil main HP doang. Jadi gue tahu tuh jam berapa Pak Ustadz masuk. Dia duduk, pintu ditutup, bokap nyokap dan Pak RT juga masuk. Lalu dia bilang, kalau terjadi sebuah reaksi dari anak ini, jangan takut, jangan bengong, bantu baca ayat kursi terus menerus. Duduklah Pak Ustadz, ditanya-tanya kan gue, diajak ngobrol sama Pak Ustadz. Akhirnya gue iseng nanya, Pak Ustadz ini saya kenapa sih? Dia bilang, kamu tuh disantet Jang. Gue dipanggil Ujang sama dia. Pantes ke rumah sakit manapun gak ada apa-apa. Kata Pak Ustadz, udah tenang, insya Allah malam ini selesai. Udah kamu tutup mata. Nah pas gua tutup mata, posisi sambil tiduran, gua denger jelas Pak Ustadz baca beberapa ayat suci Al-Quran. Gua gak tahu tuh ayat apa, campuran sih ayatnya dari beberapa surat. Posisi Pak Ustadz itu sama bokap nyokap berserta Pak RT itu di kanan gua. Di sebelah kiri gua itu kan tembok. Badan gua saat itu langsung panas banget. Muka panas, apalagi daerah tenggorokan. Semua panas deh pokoknya. Tiba-tiba dari arah atas kepala yang berarti tembok, kedengeran tuh suara geraman. Pak Ustadz langsung Pak Ustadz langsung bilang,
Udah diemin aja, fokus baca, jangan sampai terputus. Gue baca-baca terus deh, baca-baca ayat kursi. Di posisi sadar, gue yakin banget gue sadar. Tapi nggak tahu kenapa ini mulut tuh ngomong sendiri. Dan gue sadar, gue tahu gue ngomong apa. Gue udah berusaha buat diem, tapi mulut gue tuh ngomong sendiri. Ngomongnya pakai bahasa Sunda yang diterjemahinnya tuh begini. Siapa kamu berani datang ke sini? Saya mau bunuh anak ini. Merinding gue. Pak Ustadz udah langsung jawab. Hidup dan mati anak ini ada di tangan Gusti Allah. Di kejadian ini gue diceritain sama nyokap gue. Jadi saat itu tiba-tiba gue berdiri tegap, membusungkan dada, ketawa-ketawa di atas kasur. Pak Ustadz udah tetep deh membacakan doa-doa. Gak lama gue langsung berubah perangai gue. Kata nyokap gue langsung nari sambil mata gue melotot ke arah atas. Sambil nari gue tiba-tiba tuh jalan. Ustadz gue tetap membacakan doa-doa rame-rame. Mereka ngikutin kita. Nah sambil nari gue tuh tiba-tiba gak tahu kenapa tuh jalan. Ustadz tuh tetap membacakan doa. Pokoknya rame-rame tuh mereka ngikutin gue. Sampailah di depan pagar rumah. Katanya gue berhenti. Gue cuma goyang-goyangin kepala gak jelas sambil nunjuk-nunjuk sesuatu. Pas diambil sama Pak Ustadznya, ternyata itu bangkai cicak yang menggelantung di pagar rumah. Akhirnya diambil, ditaruh di plastik. Kata Pak Ustadz, jangan dibuang. Gak berapa lama gue jatuh lemes. Akhirnya kan dibangunin tuh sama ustadznya, didudukin. Disuruh minum air doa dari dia. Seketika air doa itu diminumin, kaki gue tuh langsung geter sendiri. Gerak-gerak tuh gak karuan. Berasa kayak ada yang jalan dari telapak kaki sampai ke paha. Nah ini di posisi ini tuh gue udah keadaannya lumayan sadar. Jadi masih gerak-gerakin paha itu, tiba-tiba gerak sendiri. Dari arah pojok halaman rumah gue ngeliat ada kepulan asap pekat hitam. Tuh dia itu lama-lama berubah bentuk jadi cewek berdiri. Dia pakai gaun hitam. Kepalanya tuh rada godek-godek gitulah. Tangannya tuh udah menggeram. Kukunya tuh lumayan panjang. Di situ tuh gue langsung shock gitu, langsung kaget gue. Sampai tiba-tiba dia lari kencang ke arah gue. Sepersekian detik tuh gue ngeliat. Dan gue abis itu udah langsung black out tuh, udah nggak sadar lagi. Nah nyokap gue tuh bilang di situ, gue langsung menggeram, melotot, berdiri, nari lagi. Ya sambil nari-nari jaipong gitu. Langsung gue sambil nari lagi, gue jalan ke arah jejeran pot bunga. Gue di situ ngacak-ngacak salah satu pot bunga gede, pohon antorium gede punya bokap gue tuh. Gue acak-acak. Abis berantakan diacak-acak tanahnya. Katanya sih gue tuh ngangkat gumpalan kain putih. Gue angkat. Nah kata nyokap gue itu baunya tuh sumpah busuk banget. Akhirnya tuh gumpalan kain tuh diambil sama Pak Ustadz, ditaruh bawah, dibuka. Itu bokap nyokap pokoknya semua orang di situ sama Pak Ustadz udah mau muntah semua karena saking baunya itu kain. Kata nyokap gua, saat itu gue cuma berdiri sambil godek-godek ngeliatin itu gumpalan kain. Dibuka kan tuh gumpalan putihnya sama Pak Ustadz. Dan tahu nggak isinya apa? Isinya tuh kaki ayam yang udah busuk. Tuh baunya nyengat banget busuknya. Nyokap gua aja di jarak sekitar 3-4 meter itu masih kecium baunya. Pak RT yang juga ngeliat, wah dia tuh mah langsung muntah-muntah kata nyokap gua. Nah kalau kata Pak Ustadz itu namanya bugul. Akhirnya itu bugul disatuin di dalam plastik yang berisi cicak. Kata Pak Ustadz, udah langsung aja kita bakar deh bugulnya.
Pas bugul itu dibakar, kata nyokap gue langsung nendang itu Pak Ustadz. Gue langsung nyerang Pak Ustadz tuh membabi buta deh, ngeluarin jurus-jurus silat yang nggak jelas, yang gue nggak pernah pelajarin. Di situ gue ditahan sama bokap, sama Pak RT juga. Kata Pak Ustadz, udah biarin. Pak Ustadz tuh dari jarak kurang lebih 2 meteran bacain ayat-ayat Al-Quran lagi. Dan gue di situ ngomong, percuma, saya juga bisa. Kata nyokap, gue di situ ngikutin Pak Ustadz bacain apa. Bacaan ini gue ikutin, bacaan itu gue ikutin, bacaan apapun gue ikutin. Tapi gak berapa lama gue tuh sempoyongan, langsung jatuh. Pas jatuh kan, gue dipegangin tuh sama Pak RT sama bokap gue. Masih gue berontak-berontak. Kata Pak Ustadz, keluar kamu, kembali ke jalan Allah atau saya bunuh kamu. Si setan ini ngomong begini, saya muslim tapi saya kafir dan saya akan membunuh anak ini besok. Di situ gue mencakar-cakar muka gue sampai luka, sedikit keluar darah lah pipi gue bekas cakaran. Lalu kata nyokap gue, Pak Ustadz tuh langsung ngelakuin hal ini. Pak Ustadz langsung membaca beberapa ayat dan dia mengangkat tangan kanannya, mengusap tangan kanannya itu lalu menggorok leher gue sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding gue. Kata nyokap gue, kamu tuh udah kayak persis banget kayak kambing disembelih. Itu persis banget kayak orang tuh digorok. Aduh, mama aja sampai ngeri ngelihatnya. Udah kayak di film-film deh pokoknya. Setelah itu gue udah mulai sadar, badan gue basah, keringetan keluar semua, basah deh udah kayak orang mandi. Gak berapa lama itu gue batuk-batuk tuh, langsung muntah-muntah. Nah di saat itu juga gue ngeluarin gumpalan rambut, duri-duri kecil, cabe, serpihan-serpihan kaca. Habis itu gue langsung deh tepar lagi, gak kuat deh namanya gerakin tangan, itu gue udah gak kuat. Dan katanya sih gue dibopong kan ke kamar tuh. Nah besok sorenya Pak Ustadz ini datang lagi nih ke rumah, nanyain kondisi gue. Alhamdulillah di situ gue udah ngerasa nggak sakit tenggorokan gue, udah bisa mulai ngomong. Meski kadang tuh masih suka ya batuk-batuk sedikit lah. Ngobrol-ngobrol nih, gue iseng nanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz nih siapa sih yang tega santet saya sampai begini? Kata Pak Ustadz, udah kamu gak perlu tahu Jang. Suatu saat entah kapan, di mana, berapa lama, entah seminggu, sebulan atau bertahun-tahun, itu orang akan pokoknya ngehubungin kamu atau datengin kamu, entah gimana tuh caranya. Pasti itu. Kamu pasti bakal tahu itu siapa orangnya. Beberapa bulan kemudian setelah gua sembuh total dan beraktivitas normal, tiba-tiba ada WhatsApp nih masuk. Gak ada namanya, cuma nomor doang. Tulisannya begini, Tit, dia nyebut nama gue. Tit, ini gimana sih? Main-main lah ke rumah gue. Udah lama kan gak ngumpul bareng. Ada yang mau gue omongin nih sama lu. Ini gue si A. Lu tahu gak bang, itu kata-kata yang dia kirimin ke gue sama persis dengan WhatsApp pada saat gue lagi sakit. Dan saat itu gue cek, bener WhatsApp gue tuh belum kekirim ke dia. Panjang ya bang ceritanya, itu pengalaman pribadi gue terkena santet. Mohon banget bang untuk jangan kasih tahu nama gue, Instagram gue, untuk menjaga privacy. Makasih ya bang udah mau bacain ceritanya. Panjang juga ya ceritanya ya. Wah ini sih gokil sih nih, santet anjir. Aduh, biasa sambil rokok ya, santai. Wah asli sih, santet tuh cuma gara-gara usaha ya anjir bisa disantet gitu. Tapi ini sih yang gua lagi pikirin itu gimana gimana bisa ya ada bugul itu masuk ke dalam pot. Itu gimana ya? Kalau buat kalian nih yang belum tahu bugul ya, bugul itu adalah sebuah ikatan. Jadi kayak
sukma kita itu, sukma korban ini diikat di bugul itu. Anjir sih isinya bugulnya, anjir apa namanya, kaki ayam loh, gila. Tapi gimana caranya itu bisa masuk dalam tanah ya, padahal ini yang terduga ya, ibarat terduganya ini nggak pernah main ke rumah loh. Itu gimana ya? Wah itu sih canggih sih, pakai jurus apaan tuh, gue juga nggak ngerti deh. Nah ini yang gue lucu sih, ada ya nama, oh iya, oh dia ngomong udah bilang dia ini sosok jin setan muslim ya, jin muslim tapi dia kafir, muslim tapi kafir tuh gimana ceritanya? Dia ustadz baca A, dia bisa baca A. Ih, anjir. Ya semoga aja sih ini bukan apa namanya ya, bukan si A ini ya, bukan si A yang apa sih, yang berbuat hal apa ya, hal laknat lah ibaratnya, hal terlaknat ini ya. Ini wah kacau sih, sumpah. Dari 75 sampai 55 kilo ya, tuh 20 kilo melayang dalam sebulan. Tuh mau diet tuh pakai cara itu tuh bagus tuh, sumpah. Tuh sebulan tuh susah kali 20 kilo turun dia, anjir. Wah kacau banget sih. Oke, begitu aja lah teman-teman cerita dari teman kita saat ini. Terima kasih nih buat dia yang tidak mau disebut namanya. Semoga lu sehat-sehat selalu, tidak pernah diganggu-ganggu lagi. Semoga usahanya berjalan lancar. Oke, buat teman-teman yang mau ngirimin cerita bisa langsung aja ke email ritualsebelumtidur@gmail.com. Langsung aja dikirimin ceritanya. Nanti gua akan bacakan. Pasti gua akan bacain bagaimanapun cerita lo. Tuh nggak usah malu-malu buat menceritakannya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe di channel ini, klik aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga kalian bisa tidur malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.